Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, koso tsukare sama desu. Minasang hiroshi desu ka. Minasang, jumpa lagi dengan saya Wahabu desu. Nihongo benkyou shimasu. Kali ini kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 6. ちょっといいですか？よろしくお願いします。Hai, hajimete no kata wa wasurena yo ni subscribe shitara ureshii desu. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan yang terpenting, kalian tidak akan ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Untuk file bab 6 ini, kalian bisa download, linknya ada di kolom komentar. Saya akan share secara gratis, yang penting kalian gambatte kudasai. Karena alangkah lebih baiknya untuk pembelajaran, kalian juga mempunyai buku Minnan no Nihongo 1 ini ya. Di Minnan no Nihongo 1 ini berjumlah 25 bab, dimana kalau kita menguasai sampai 25 bab, maka kita layak atau bisa dikategorikan untuk bekerja ataupun sebagai pemagang di Jepang ya. Jadi bagi kawan-kawan, teman-teman minasang semuanya yang ada minat kerja ke Jepang, silakan tonton videonya. Ishoni benkyou shimasu. Hai, di bab 6 ini kita akan belajar kata kerja yang ada objeknya. Contoh, saya minum kopi, saya makan daging, saya makan nasi, dan lain-lain ya. Untuk lebih detail penjelasannya kita akan bahas di video ini. Jadi jangan skip videonya ya. Kita awali dengan mengenal kosakata yang ada di bab 6 ini. Ada tabemono, makanan, nomimono, minuman, kudamono, buah-buahan, jusu, jus, biru, bir, kocha, teh biasa atau teh hitam, kohi, kopi, ocha, teh hijau, osake, bir. Osake dan biru ini artinya sama ya. Hanya biru ini diambil dari kata atau bahasa Inggris ya, bir. Maka penulisannya juga menggunakan katakana. Sedangkan osake ini adalah bahasa asli Jepang. Osake, mizu, air, gyunyu, susu sapi, miruku, milk ya, susu. Ini juga diambil dari bahasa Inggris, milk ya. Lalu pang, roti, tamago, telur. Untuk mempersingkat waktu, ini akan saya skip ya. Nanti kalian download saja linknya, ada di kolom komentar. Ini juga sasing, foto, zashi, majalah, sampai nara. Nara adalah salah satu nama kota yang ada di Jepang ya. Ini juga sampai sasing o terimas ya. Saya akan skip. Lalu kemudian kata kerja nomimas, minum, kaimas, membeli, sampai benkyou shimasu. Saya anggap kalian sudah paham tentang kata kerja positif, negatif, lampau positif, lampau negatif ya. Bagi teman-teman yang belum memahaminya, silakan jangan sungkan kalian bertanya di kolom komentar atau di platform lainnya. Saya sudah cantumkan di deskripsi ya linknya. Hai, di bab 6 ini kita akan belajar partikel o sebagai penunjuk objek. Dalam partikel ini dibaca o ya, sedangkan huruf aslinya yaitu dibaca wo, hiragana ya. Tapi dalam partikel ini dibaca o. Kemudian partikel D artinya di, menunjukkan keterangan tempat. 3. Kata kerja masenka, masyo, sebuah tawaran atau ajakan sopan. Bunkei, pola kalimatnya sebagai berikut. 1. Watashi wa gohan o tabemasu. Saya makan nasi. Kemudian 2. Watashi wa restoran de ramen o tabemasu. Saya makan ramen di restoran. 3. Kohi o nomimasen ka? Sebuah ajakan ya. Tidak maukah minum kopi? Nomimasyo, ayo minum. Hai, partikel o berfungsi sebagai penunjuk objek. Rumusnya kata benda tambah o tambah kata kerja. Jadi partikel o ini artinya tidak ada tapi berfungsi sebagai penunjuk objek. Misalkan contoh kalimatnya, watashi wa kohi o nomimasu. Saya minum kopi. Kita lihat sebelum partikel o ada apa? Yaitu kohi. Maka yang menjadi objeknya di sini adalah kohi. Kemudian diakhiri dengan kata kerja nomimasu. Kohi o nomimasu. Ya, untuk mengartikannya dari subjek dulu. Watashi wa ya saya minum kopi. Berikutnya, watashi wa kudamono o tabemasu. Saya makan buah-buahan. Kudamono ya berarti
objeknya adalah kudamono, yaitu buah-buahan. Tambah partikel o, lalu kata kerjanya disesuaikan. Kudamono tabemas, karena tidak mungkin ya kudamono nomimas. Artinya akan menjadi minum buah-buahan. Tidak nyambung ya. Maka dari itu disesuaikan dengan objeknya apa. Kemudian berikutnya, watashi wa nikuto yasai o kaimasu. Saya membeli sayur dan daging. Kita lihat objeknya di sini adalah niku to yasai. Ada partikel to yaitu dan ya. Niku to yasai tambah partikel o. Kemudian kata kerjanya apa? Kaimasu. Saya membeli sayur dan daging. Kaimasu ini membeli. Kita lihat di sini objeknya adalah niku dan sayur. Maka kalau diubah kata kerjanya menjadi tabemas juga masih nyambung ya. Niku to yasai o tabemas, saya makan sayur dan daging. Kita bisa ubah-ubah ya sesuai kebutuhan kita. Yang penting kalian tahu rumus dan pola caranya seperti ini ya minasang. Kemudian berikutnya, anata wa nani o tabemasu ka? Kamu makan apa? Untuk menanyakannya kita menggunakan nani tambah partikel o, lalu diakhiri kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah makan. Nani o tabemasu ka? Kamu makan apa? Kita bisa jawab kudamono o tabemasu, gohan o tabemasu, yasai o tabemasu ya. Ataupun nani o kaimasu ka? Kamu membeli apa? Diganti ya. Watashi wa yasai o kaimasu, kuruma o kaimasu, dan lain sebagainya ya. Berikutnya, watashi wa saka o shimasu. Saya bermain sepak bola. Shimasu ini artinya adalah melakukan ya. Kita lihat objeknya apa? Yaitu saka. Berhubung di sini objeknya adalah saka, maka shimasu ini diartikan bermain. Saya bermain sepak bola, karena kalau diartikan melakukan sedikit aneh ya. Saya melakukan sepak bola. Ya. Berarti sakao shimasu, saya bermain sepak bola. Lalu Naruto-san wa tenis wo shimasu. Pak Naruto bermain tenis. Ini juga sama ya. Kita lihat objeknya apa. Di sini berhubung tenis ya, bermain tenis berarti diartikan dalam shimasu ini. Tenis wo shimasu. Misalnya mengerjakan PR. PR itu sukudai. Sukudai o shimasu. Maka shimasu-nya diartikan mengerjakan ya. Bukan bermain lagi. Watashi wa sukudai o shimasu. Saya mengerjakan PR. Begitu ya kira-kira. Lalu berikutnya, watashi wa badminton o shimasu. Saya bermain badminton. Objeknya badminton ya. Berarti shimasu-nya diartikan bermain. Badminton o shimasu. Game wo shimasu, bermain game ya. Kesimpulannya shimasu ini melakukan ya. Lalu Obito-san wa nani o shimasu ka? Pak Obito melakukan apa? Pertanyaannya mirip ya dengan nani. Nani o tabemasu ka, hanya beda kata kerjanya saja. Nani tambah partikel o lalu kata kerja. Nani o shimasu ka? Kita bisa jawab dengan tiga ini. Saka o shimasu, tenis o shimasu, badminton o shimasu, atau yang lainnya ya, sesuai kebutuhan kita. Kemudian lanjut berikutnya. Hai, partikel D. Di pertemuan sebelumnya, bab 5, kita telah mempelajari partikel D juga ya, tetapi dengan arti menggunakan. Misalnya pergi menggunakan mobil, pergi menggunakan sepeda ya, kurumade ikimasu, jitensa de ikimasu. Di bab ini partikel D memiliki arti lain, yaitu di atau menunjukkan keterangan tempat. Rumusnya masih sama, kata benda tambah D. Contoh kalimatnya misalkan watashi wa depato de hong o kaimasu. Saya membeli buku di department store. Depato, department store tambah partikel D di department store, berarti hong o kaimasu ya. Untuk membedakannya tergantung konteks ya minasang. Kita ganti misalkan Tokyo de hong o kaimasu, Indonesia de hong o kaimasu. Maka itu sudah pasti diartikan di ya. Tidak mungkin Tokyo de hong o kaimasu. Menggunakan Tokyo
membeli buku. Di tidak nyambung ya artinya. Lanjut. Watashi wa uchi de gohan o tabemasu. Saya makan nasi di rumah. Uchi, lihat. Uchi ini adalah rumah. Kemudian ditambah partikel de. Gohan o tabemasu. Kita juga bisa ubah kata kerjanya menjadi negatif. Misalkan tabemaseng, tabemaseng desta ya. Ataupun lampau positif tabemasta. Saya tidak makan nasi di rumah. Watashi wa uchi de gohan o tabemaseng ya. Saya telah tidak makan nasi di rumah. Watashi wa uchi de gohan o tabemaseng desta. Itu bisa disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan kita masing-masing ya. Mengartikannya dari subjek dulu biasa. Saya makan nasi di partikel de rumah. Lanjut berikutnya. Watashi wa Tokyo de kuruma o kaimasu. Saya membeli mobil di Tokyo. Ya, Tokyo de tempatnya di Tokyo. Kuruma o kaimasu. Atau Tokyo de hon o kaimasu. Ya, membeli buku di Tokyo. Atau Indonesia de hon o yomimasu. Membaca buku di Indonesia. Anata wa doko de hon o yomimashita ka? Kamu telah membaca buku di mana? Nah, untuk menanyakannya kita menggunakan doko de. Doko tambah partikel de. Hon o yomimashita ka? Sedangkan di bab 5 ya, di partikel de bab 5 kita menggunakan nani de. Pertanyaannya menggunakan nani de ya. Di sini kita menggunakan doko de. Doko de hon o yomimashita ka? Doko de kuruma o kaimashita ka? Ya. Kamu telah membaca buku di mana dan lain sebagainya. Lanjut, asta nani o shimasu ka? Besok melakukan apa? Ini ada contoh sedikit percakapan ya. Tokyo de ramen o tabemasu. Sore kara eiga o mimasu. Makan ramen di Tokyo. Setelah itu menonton film. Sore kara ini adalah setelah itu artinya ya, atau kemudian. Jadi ini biasanya digunakan untuk menyambungkan pembicaraan atau menambahkan pembicaraan kita ya. Misalkan di sini Tokyo de ramen o tabemasu titik ya. Lalu kita ada lagi yang ingin disampaikan, maka kita menggunakan sore kara eiga o mimasu. Setelah itu kemudian menonton film ya. Kita juga bisa ganti sore kara hon o kaimasu. Setelah itu membeli buku. Contohnya di sini, watashi wa depato de hon o kaimasu. Saya membeli buku di departemen store. Sore kara kemudian atau setelah itu hon o yomimasu. Kemudian membaca buku. Dengan catatan disamakan dengan kata waktunya di atas. Maksudnya misalkan di sini tabemasu bentuk biasa ya, bukan bentuk lampau. Maka di kalimat sore kara kemudiannya juga menggunakan bentuk biasa. Jadi tidak di sini tabemasu, di sininya juga jadi lampau mimashita. Tidak bisa ya disesuaikan dengan tabemasu. Kemudian lanjut, Meksiko de hon o kaimashita. Sore kara sashin o torimashita. Telah membeli buku di Meksiko. Setelah itu telah berfoto. Nah, ini kita bisa bandingkan perbedaannya ya. Ini lampau, dari atasnya lampau, kemudian dari sore karanya juga lampau. Sedangkan ini yang akan terjadi ya, sore karanya juga yang akan terjadi. Jadi seperti ini ya kira-kira polanya. Meksiko de hon o kaimashita. Sore kara sashin o torimashita. Telah membeli buku di Meksiko. Setelah itu berfoto atau telah berfoto ya. Hai, lanjut. Masenkah masyo. Tawaran atau ajakan sopan. Contoh kalimatnya, Issho ni Kyoto e ikimasen ka? Tidak maukah pergi ke Kyoto bersama? Baik, minasang kita lihat dulu ya. Hei, doshi kata kerja maskei diubah menjadi sebuah tawaran atau ajakan sopan. Jadi ini adalah bentuk biasa yang sudah kita pelajari ya. Nomimas, minum, yomimas membaca, tabemas makan, shimas melakukan. Untuk merubah ke tidak maukah minum,
kita tinggal ganti huruf su-nya menjadi sengka. Ya, ini sudah saya diberi warna biar memudahkannya. Su-nya tinggal ganti menjadi sengka, maka artinya jadi tidak maukah minum, tidak maukah membaca, tidak maukah makan, tidak maukah melakukan. Kemudian ini juga sama, su-nya atau sengkanya diganti ya. Misalkan kita ingin merubah minum menjadi ayo minum, maka su-nya dihapus, diganti menjadi sho. Nomimasho, yomimasho, tabemasho, shimasho ya. Ini berlaku untuk semua kata kerja ya. Ini 4 kata kerja hanya contoh saja. Nanti kalian bisa lihat saja tabel di sini untuk memudahkan. Hai, kembali ke laptop. Hai, issho ni Kyoto e ikimasen ka? Tidak maukah pergi ke Kyoto bersama ya. Issho ni ini adalah bersama. Kyoto e partikel e ya. Ikimasen ka, dari ikimas kita ingin diubah menjadi bentuk tawaran, maka ikimasen ka su-nya dihilangkan diganti menjadi senka ya. Kemudian contoh berikutnya, issho ni kohi o nomimasen ka? Tidak maukah minum kopi bersama ya. Dari nomimasen ka? Jadi bentuk sengka-sengka ini biasanya digunakan di sana kepada orang yang baru kita kenali atau belum kita kenal ya, menawarkan produk atau barang atau gimana ya. Kohiyo nomimasen ka? Tidak maukah minum kopi? Kemudian kalau sudah sedikit tahu orangnya dalam satu kerjaan tapi belum kenal, maka kita memakai issho ni kohiyo nomimasen ka? Tidak maukah minum kopi bersama ya, untuk menjalin kehangatan bersama orang-orang baru. Kemudian berikutnya issho ni kairimasen ka? Sama juga ya, tidak maukah pulang bersama ya, dari kairimas diganti kairimasen ka? Lalu asoko de yasumimasho. Ayo istirahat di sana. Nah, kemudian ini adalah bentuk yang sho tadi, yasumimasho. Ini dari yasumimas. Su-nya dihilangkan diganti sho. Maka artinya menjadi ayo istirahat. Berhubung di sini ada tempat, keterangan tempatnya ya. Asoko de yasumimasho. Ayo istirahat di sana ya, partikel de nih. Langsung juga bisa ya. Yasumimasho, ayo istirahat. Tabemasho, ayo makan dan sebagainya. Restoran ikimasho. Ayo pergi ke restoran. Ikimasho, partikel e ini restoran. Restoran ikimasho. Ayo pergi ke restoran. Kemudian contoh berikutnya, uchi de takoyaki o tabemasho. Ayo makan takoyaki di rumah ya. Uchi de ya, keterangan tempatnya rumah, partikel de. Takoyaki o, ini berarti objeknya takoyaki. Takoyaki o tabemasho. Ayo makan takoyaki di rumah. Nah, saat ada tawaran, berarti hanya ada 2 pilihan, iya atau tidak. Jika kita menjawab iya, maka tinggal jawab hai saja ya, ataupun misalkan tawarannya seperti issho ni Kyoto e ikimasen ka? Tidak maukah pergi ke Kyoto bersama? Kalau kita iya, maka tinggal jawab hai atau hai ikimasu atau hai ikimasyo. Sedangkan untuk menolak kita menggunakan chotto. Issho ni ikimasen ka? Chotto jawabannya. Chotto ini secara harfiah artinya sedikit atau sebentar ya. Tapi dalam percakapan situasi seperti ini bisa juga diartikan menolak secara sopan halus ya. Issho ni benkyou shimasen ka? Chotto, dengan nada yang lebih rendah ya. Makanya ini saya sengaja tidak ditulis artinya, takut salah paham ya. Kemudian ikimasen, tidak pergi. Kita juga bisa langsung menjawabnya dengan ikimasen. Misalkan ikimasen ka? Chotto ikimasen dicampur bisa, atau ikimasen saja bisa. Ikimasen terus kairimasen ka? Kairimasen untuk menolaknya ya. Chotto kairimasen itu juga bisa. Hai, rensu shimashou. Mari kita latihan dari apa yang sudah kita pelajari tadi sedikit ya. Saya makan telur. Berarti bahasa Jepangnya apa, minasang?
Jawabannya adalah watashi wa tamago tabemasu. Ya, partikel o menunjukkan objek. Objeknya apa di sini, yaitu telur. Lalu kata kerjanya tabemasu berarti memakan telur. Kita juga bisa ganti kalau objeknya telur bisa jadi membeli juga bisa ya. Watashi wa tamago kaimasu. Lalu berikutnya, saya minum kopi. Saya minum kopi. Ini polanya sama dengan makan telur, hanya beda kosakatanya saja ya. Maka jawabannya adalah watashi wa kohi o nomimasu ya. Objeknya adalah kohi, partikel o. Kohi o nomimasu, saya minum kopi. Kamu makan apa? Berarti menggunakan apa minasang tadi? Hei, anata wa nani o tabemasu ka? Ya, menggunakan nani, partikel o. Nani o tabemasu ka? Nani o nomimasu ka? Nani o kaimasu ka? Dan sebagainya ya. Nani o. Lalu saya telah membeli buku di Amerika. Nah, ini keterangan tempat di. Saya telah membeli buku di Amerika. Maka jawabannya adalah watashi wa Amerika de hon o kaimashita. Telah ya, berarti terjadi kaimashita. Amerika de hon o kaimashita. Saya telah membeli buku di Amerika. Lanjut, saya makan takoyaki di rumah. Ini masih sama ya, mirip-mirip. Saya makan takoyaki di rumah. Jawabannya adalah watashi wa uchi de takoyaki o tabemasu ya. Uchi di rumah, uchi de takoyaki o tabemasu. Saya makan takoyaki di rumah. Lanjut berikutnya, kamu membaca koran di mana? Ini pertanyaannya ya, di mana? Berarti menggunakan apa tadi? Minasang. Hai, anata wa doko de hon o yomimasu ka? Ya, doko de hon o yomimasu ka? Doko de hon o kaimasu ka? Doko de gohan o tabemasu ka? Ya. Di mana membaca koran dan sebagainya. Kemudian berikutnya, Pak Itachi bermain badminton. Ini Pak Itachi kalau bermain badminton bahaya ya. Kita bisa di genjutsu. Berarti bahasa Jepangnya apa? Itachi-san wa badminton o shimasu. Iya, betul ya. Itachi-san wa badminton o shimasu. Yang tadi melakukan itu shimasu. Kita tinggal lihat objeknya apa. Berhubung di sini badminton, maka bisa diartikan bermain. Badminton o shimasu. Tenis wo shimasu. Sakkar o shimasu. Bermain bola, bermain tenis ya. Lanjut, kamu melakukan apa? Nah, untuk pertanyaannya tadi menggunakan apa? Hai, anata wa nani o shimasu ka? Nani ya. Nani o shimasu ka? Nani partikel o, lalu kata kerja shimasu ka, melakukan apa? Lanjut, tidak maukah pulang bersama? Nah, ini tawaran yang sopan tadi itu apa? Tidak maukah pulang bersama? Pulang diganti menjadi ai issho ni kaerimasen ka? Ai issho ni ini bersama ya. Issho ni kaerimasen ka? Tidak maukah pulang bersama? Lalu lanjut, tidak maukah minum kopi bersama? Issho ni kohi o nomimasen ka? Ya. Lanjut berikutnya, ayo makan. Nah, ini hanya ayo makan saja ya, gampang. Ayo makan, tadi yang bentuk ayo-ayo itu apa? Hai, tabemashou. Ya, ayo makan, tabemashou. Terakhir, ayo istirahat di sana. Ayo istirahat di sana, ada keterangan waktunya yaitu di sana ya. Berarti asoko de yasumimashou. Ya, asoko de yasumimashou. Bisa diganti juga asoko de tabemashou ya. Asoko de nemashou. Ayo makan di sana, ayo tidur di sana dan lain sebagainya ya, sesuai kebutuhan kita. Hai, dairo kano bungpo wa kore de wari desu. Nani ka atara shitsumo ga atara zehi komento ni kaite kudasai. Baik teman-teman, kita telah memasuki sesi akhir bab 6 ini ya. Kalau ada pertanyaan atau ada apapun silakan kalian komen di kolom komentar.
Hai Nihongo wa Hatsu ga Daiji na node minasang rensu shitemite kudasai. Baik teman-teman, dalam bahasa Jepang pelafalan atau pengucapan sangat penting ya. Jadi saya sarankan kalian juga berlatih pengucapannya agar terbiasa. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Ja mata gambarimasu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Arigatou gozaimasu.